Halo, selamat pagi anak ibu, apa kabar? Ya, semoga anak ibu semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, hari ini ketemu lagi dengan ibu ya, ibu Ade. Kita belajar IPA ya. Oke, buka buku anak ibu, buku paket IPA-nya. Ya, halaman berapa itu Bu? Halaman 160. Sudah dibuka nak? Iya, oke bagus ya. Apa judulnya? Ya, kalor dapat mengubah suhu dan wujud benda. Hari ini sebelum kita memulai pembelajaran kita, ya, adapun pencapaian indikator yang akan kita capai di dalam proses pembelajaran. Yang pertama, anak ibu dapat mengidentifikasi ya pengaruh kalor terhadap suhu benda. Kemudian yang kedua, ya, anak ibu dapat mengidentifikasi perubahan benda karena menyerap dan melepas kalor. Kemudian yang ketiga, ya, anak ibu dapat mengidentifikasi perubahan wujud benda yang dapat kembali ke keadaan semula, ya. Oke, kita kembali lagi ya ke materi kita. Ya, kalor dapat mengubah suhu dan wujud benda, ya. Di materi sebelumnya kita sudah belajar sifat benda ya nah ya. Sifat benda, kemudian wujud benda dan perubahan benda ya. Sifat benda ya, kita tahu bahwa wujud benda itu ada 3 ya. Benda padat ya, benda padat itu volume dan bentuknya tetap ya. Kemudian ada wujud benda cair ya. Benda cair itu bentuknya sesuai dengan wadahnya. Kemudian volumenya tetap. Kemudian ada wujud benda gas ya. Volume dan bentuk bendanya itu selalu berubah. Nah, benda ya, wujud benda itu dapat ya mengubah suhu dan mengubah wujud benda. Kenapa Bu dia dapat mengubah? Karena dia menerima ataupun melepaskan kalor ya. Perubahan wujud benda kita ketahui itu ada 6 ya nak ya. Apa itu Bu? Yang pertama itu mencair ya. Kalau mencair kita ambil satu sampelnya ya. Kalau di rumah anak ibu pernah enggak masukkan air ya ke dalam kulkas? Oke, berarti semuanya sudah pernah ya. Kalau kita masukkan air ke dalam kulkas ya, wujud air itu apa? Cair. Oke. Setelah kita masukkan ke dalam kulkas, berarti kita bagaimana nak? Menerima kalor ya kan. Nah, kita masuk ke dalam kulkas dalam beberapa menit, apa yang terjadi enggak perubahan wujudnya? Iya, jadi apa dia nak? Iya, jadi es batu kan? Iya, oke, good ya. Kalau bentuk es batu itu wujud bendanya apa? Padat. Berarti tadi cair ke padat ya, itu namanya perubahan wujud benda membeku ya. Oke, jadi kenapa dia dapat mengubah suhu? Karena diberikan perlakuan ya, dia menerima kalor ataupun melepaskan kalor, tergantung perubahan wujud benda tadi ya. Yang ada 6 itu ada mencair, membeku, menguap, mengembun ya, kemudian ada menyublim dan mendeposisi ya. Nah, kemudian bahwa kalor ini dapat mengubah bentuk wujud benda. Sama tadi yang Ibu bilang, kalau air kita masukkan ke dalam kulkas, maka airnya membentuk es batu atau cair ke padat. Artinya bahwa wujud benda tadi dapat berubah dari cair ke padat. Itu ya nak ya. Jadi perlakuan menerima atau melepas kalor itu dapat merubah wujud benda. Tetapi ada juga setelah diberikan perlakuan seperti menerima atau melepas kalor, ada wujud benda ini yang tidak dapat kembali atau yang dapat kembali ya. Contoh nih, Ibu ambil satu sampel lagi ya. Contohnya es krim ya. Es krim setelah kita keluarkan dari freezer ya, dia jadi bentuk apa nak? Iya, cair kan? Nah, itu tetap es krim enggak? Iya, itu artinya bahwa wujud benda itu dapat kembali ke keadaan semula. Apalagi contoh Bu, lilin yang dipanaskan ya. Kalau lilin yang kita panaskan, lilinnya pertama wujud bendanya padat. Setelah kita panaskan kan dia mencair. Kita diamkan kembali ya.
bentuk lilin lagi? Iya, berarti dia kembali ke keadaan yang semula. Ya, kemudian coklat juga yang dipanaskan. Bu, berarti contoh yang tidak dapat kembali ke keadaan semula apa? Banyak ya. Anak ibu pernah nggak membakar kertas? Iya, pernah pastinya ya kan. Nah, kertas wujud bendanya apa? Padat, ya kan? Setelah kita berikan panas atau kalor, kembali lagi nggak jadi kertas? Enggak kan, jadi apa? Abu ya. Banyak lagi contohnya yang lain, apa? Kain yang dibakar ya. Apalagi Bu contoh yang lain? Banyak dalam kehidupan sehari-hari, kayu yang dibakar. Oke. Nah, anak ibu bisa paham dan mengerti ya, mudah-mudahan anak ibu bisa paham dan mengerti ya. Jadi demikianlah materi yang ibu sampaikan, semoga anak ibu dapat mengerti dan memahami. Setelah ini ibu akan memberikan latihan kepada anak ibu ya, dari buku paket IPA kita ya, halaman 160 ya. Itu anak ibu buka dulu ya, latihan 1 ya, latihan 1 nomor 1 ya. Kemudian halaman 162 ya, latihan 2 nomor 1 ya. Kemudian satu lagi latihan 3 halaman 164 nomor 1. Bu, banyak kali. Iya. Kenapa ibu kasih ada 3 ya? Supaya nanti di dalam proses pembelajaran ini pencapaian indikator itu boleh anak ibu pahami ya. Kan tadi ada 3 indikator yang kita capai di dalam proses pembelajaran. Oke, jangan lupa ya nak ya, halaman 160, 162 dan 164 latihan 1, 2 dengan 3 nomor 1 ya. Di mana dikerjakan Bu? Di buku cetak kamu saja ya nak ya. Demikianlah materi yang ibu sampaikan, semoga ini bermanfaat bagi anak ibu ya. Oke, ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Selamat pagi, Namo Buddhaya.